Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an fil syahri Ramadan wa ja'alahu nuran yahdi bihil insan wa asyhadu an la ilaha illa wahdahu syarikalah lahu syahadatan tusribul qalba wal risana min su'il af'al wasadil a'mari fi kulli zaman. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammad abduhu wa rasuluhu alladhi adhalal haqqa yawmal taqal jam'an. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa kulli mutamassikil bi Qur'an. Amma ba'du. Faya ayuhan nas taqullaha alladzi anzalal Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan wa malu ma fihi wa aqimu qira'atahu fa innahu kalamullah rahman ni waristum minas syaitani wa ujhanu fil mizan. Ani ibni Umamah radhiyallahu an qol sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim wa Qur'anan farraqna litaqra'u 'alan nasi 'ala muksin wa nazzalnahu tanzila. Saudara muslimin wa muslimat wa mu'minun wa mu'minat alaiha iman wa yang berbahagia yang sedang menyaksikan video ini. Oke, berjumpa lagi dengan saya Saiful Arifin. Oke, sebelum ke pembahasan, angka lebih baiknya tekan tombol like, subscribe, komen, dan share video ini. Oke, ke teman-temannya agar bisa bermanfaat bagi kita semua. Pembahasan kali ini adalah menyambut nuzul Quran. Oke, langsung saja ke pembahasannya. Kaum muslimin wa muslimat yang berbahagia, marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, bukan sekedar takwa yang hanya menjadi hiasan bibir saja, melainkan takwa yang disertai dengan petunjuk Al-Quran. Dengan begitu maka hidup kita akan bahagia di dunia dan di akhirat kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Oke, lanjut. Di mana kehidupan yang demikian merupakan dambaan bagi setiap umat muslim di Indonesia ini. Oke, kaum muslimin wa muslimat yang sedang menyaksikan video ini, sebentar lagi kita akan menyambut tanggal 17 Ramadan, yaitu nuzul Quran. Dan tentunya kita tidak akan lupa pada tanggal tersebut, di mana tanggal tersebut terjadi peristiwa yang sangat bersejarah bagi umat Islam. Ialah malam pertama diturunkannya Al-Quranul Karim oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira, sebuah gua yang selama itu selalu digunakan sebagai tempat menyendiri oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari pergaulan masyarakat umum di Mekah sana. Untuk lebih jelasnya, mari kita ungkap kembali peristiwa turunnya Al-Quranul Karim yang pertama kali itu, agar supaya keyakinan kita itu bertambah buat bahwa Al-Quran adalah kitab suci yang menjadi petunjuk itu, serta sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil, sebagaimana yang
diterangkan di dalam surah Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang artinya bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quranul Karim sebagai petunjuk buat manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk-petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Kaum muslimin dan muslimat yang sedang menyaksikan video ini, Al-Quran diturunkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW di Gua Hira pada waktu beliau berumur 40 tahun lebih 6 bulan dan 8 hari atau 13 tahun sebelum beliau melakukan hijrah ke Makkah ke Madinah. Terjadinya pada tanggal 17 Ramadan nanti bersesuaian dengan tanggal 6 Agustus tahun 610 Masehi. Peristiwa yang baru beliau alami itu sangat mengguncangkan hati sehingga ketika pulang dan sampai ke rumah, beliau terpaksa meminta kepada istrinya yang bernama Khadijah binti Khuwailid agar menyelimuti dirinya. Adapun ayat Al-Quran yang pertama kali diturunkan kepada beliau itu adalah Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5 yang berbunyi begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram alladzina 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya, bacalah dengan manggil bernama Tuhanmu yang Maha Menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang paling pemurah, yang mengajarkan manusia dengan perandaan kalam. Dia mengajarkan pada manusia apa yang tidak diketahuinya. Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Dengan seturunnya ayat ini, maka secara resmi beliau telah diangkat oleh Allah menjadi seorang rasul untuk seluruh umat manusia di dunia ini tanpa terkecuali. Akan tetapi peristiwa yang baru pertama kali dialami ini dan sangat mengguncangkan jiwa itu membuat Rasulullah SAW tidak tenang. Oleh sebab itu Sayyidina Khadijah memberitahukan hal itu kepada pamannya Waraqah bin Naufal yang ahli dalam kitab fikih Injil. Maka Waraqah pun mengabarkan kepada Khadijah bahwa apa yang sudah dialami oleh suaminya itu merupakan alamat kenabian, di mana beliau secara resmi telah diangkat sebagai seorang nabi dan rasul. Akan tetapi sungguh bela tugas beliau, karena di dalamnya menyampaikan risalahnya itu banyak mendapat tantangan dari kaumnya, sehingga akhirnya beliau terpaksa hijrah ke Madinah, ke Makkah ke Madinah untuk menegakkan sendi-sendi agama Islam yang berdasarkan Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di dalam surat Ibrahim ayat 13 yang berbunyi begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waqala alladziina kafaru li sururihim lanukhrijannakum min ardina aw lita'udanna fil millatina. Yang artinya begini. Orang yang kafir berkata kepada rasul mereka, kami sungguh-sungguh akan mengusir kamu dari negeri kami atau kamu kembali kepada agama kami. Quran Surat Ibrahim ayat 13. Sungguh tantangan Nabi Muhammad itu sungguh berat dari kaumnya ya. Itulah kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia yang sedang menyaksikan video ini. Sebagaimana kita ketahui bahwa Allah mengutus 1204
1024 nabi, diantaranya ada 313 diangkat menjadi rasul. Sebagian dari mereka ada yang dibekali kitab-kitab suci seperti Suhuf Ibrahim, kitab Zabur untuk Nabi Dawud, kitab Taurat untuk Nabi Musa, kitab Injil untuk Nabi Isa alaihissalam, dan kitab Al-Quran Nur Kalim untuk Nabi Muhammad SAW, yaitu sebuah kitab suci yang menjadi penutup dari semua kitab-kitab suci yang telah diturunkan. Itulah sebabnya maka di dalam Al-Quran diturunkan semua rasul terdahulu dan kitab-kitab suci yang harus diimani dan diyakini kebenarannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 136 yang berbunyi begini: A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaika wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wa asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Quran surat Al-Baqarah ayat 136 yang artinya begini: katakanlah, hai orang-orang mukmin, kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, dari apa yang diberikan kepada Musa serta Isa dan apa yang diturunkan kepada nabi-nabi dari Tuhannya. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka dan kami hanya untuk patuh kepadanya. Quran surat Al-Baqarah ayat 136. Coba Anda cek di dalam Al-Quran kalian masing-masing, oke? Kaum muslimin wa muslimat wa mu'minin wa mu'minatin yang berbahagia yang sedang menyaksikan video ini sampai habis tentunya ya. Sehubungan dengan ini, kita sebagai umat Islam yang telah dibekali dengan kitab suci Al-Quran sebagai pedoman hidup dan yang kita peringati setiap tahun ini, hendaknya dapat mengamalkan dan menjaganya, karena dengan Al-Quran itulah kita dapat petunjuk di dalam mengarungi kehidupan sehari-hari menuju ke jalan yang lurus dan benar, jalan yang diridhoi dan jalan yang mengandalkan manusia mencapai kebahagiaan yang hakiki di dunia maupun akhirat nanti, sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185 yang telah disebutkan di atas. Juga dalam sebuah hadis yang bersumber dari Ibnu Umamah, dia mendengar Rasulullah SAW, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an ashabi, yang artinya, bacalah Al-Quran karena dia sesungguhnya pada hari kiamat akan datang memberi syafaat kepada sahabat-sahabatnya, yaitu orang-orang yang mengamalkan dan menjaga Al-Quran tersebut. Di lain hadis yang diriwayatkan oleh Daruqutni, Rasulullah SAW dalam bersabda, aksiru min tilawatil Quran fi buyutikum fa inna baital ladzi yaqra'u fihi al-Quran yaqilu khairu wa yaksuru syarruhu wa yaliku ala ahli. Rawahu Daruqutni, yang artinya, perbanyaklah membaca Al-Quran di rumah-rumah kalian, maka sesungguhnya rumah yang tidak pernah dibacakan Al-Quran di dalamnya sedikit sekali kebaikan dan banyak keburukannya serta disempitkan keluarganya. Hadis riwayat Daruqutni. Kaum muslimin wa muslimat yang sedang menyaksikan video ini sampai habis, setelah kita menyadari bahwa betapa pentingnya Al-Quran bagi kita, maka sudah seharusnya mulai sekarang ini kita tingkatkan lagi pengajian Al-Quran di mana-mana pun, baik di mushola maupun di masjid, dimanapun yang Anda tinggali. Kita ajarkan Al-Quran
kepada anak-anak kita dan keturunan kita. Kita setiap harinya, kita biasakan anak-anak kita itu membacakan Al-Quran setiap harinya. Kita tekatkan kepada seluruh generasi muda Islam untuk mendalami isi Al-Quranul Karim. Sesungguhnya Al-Quran bukan saja mengajarkan kepada kita berbagai masalah keakhiratan, akan tetapi masalah-masalah duniawinya dan ilmu pengetahuan yang diajarkan juga di dalam Al-Quran tersebut. Oleh karena itu, kenalkanlah dan kita biasakan anak-anak kita menghormati Al-Quran. Jangan dibiarkan anak-anak mengletakkan Al-Quran di sembarang tempat yang tidak dihormati. Tekatkanlah kepada mereka supaya tawal bil wudu dahulu ketika akan memegang Al-Quranul Karim dan membawanya. Karena dengan jalan itulah akhirnya mereka terbiasa menghormati dan memeriahkan Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allamal Quran wal 'allamahu. Yang artinya, sebaik-baiknya kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan kemudian mengajarkannya. Kaum muslimin dan muslimat yang sedang menyaksikan video ini sampai habis. Oke. Akhirnya marilah kita selalu berpegang kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Niscaya hidup kita tidak akan tersesat dan selalu dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Rasulullah SAW bersabda, taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu ay abadan, kitab wa sunnati rasulihi. Yang artinya aku tinggalkan untuk kalian dua perkara, tidaklah kalian akan tersesat selagi kalian masih memegang kepada keduanya, yaitu kitabullah dan sunnah rasulnya. Itulah pembahasan kali ini yang mengenai tentang menyambut nuzul Quran. Kita harus menyambut nuzul Quran dengan hati yang bahagia, gembira, dan sukacita untuk menyambut nuzul Quran ini. Karena tidak menyambut nuzul Quran ini banyak manfaat, faedah yang sudah dijelaskan di atas ya, yang sudah dijelaskan sebelumnya. Oke. Barakallahu fi'i wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bi tilawatihi wa innahu huwad dzikrul hakim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidud dhalimina illa khasara wa qul rabbi fil warham wa anta khairur rahimin. Oke. Pembahasan selanjutnya mengenai tentang keutamaan Lailatul Qadar di video selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you dan goodbye.